Bisnis bagaimana? Wah, berat Pak. Rata-rata turun. Dari mana Bapak tahu? Ya saya ngobrol dengan para pelaku bisnis di kota saya. Jawaban saya waktu itu langsung, Anda salah bergaul. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Jumpa kembali dalam Retail Zoom S untuk edisi ke-49 di kesempatan hari ini 1 Maret 2022 ya, tepat sekali tanggal 1, awalan yang baik. Semoga usaha dan rezeki kita juga semakin baik di bulan ini dan selanjutnya. Oke, tema hari ini terkait dengan 3S untuk sukses eksekusi. Nah, 3S itu apa? Kita jadi pengen tahu lebih jauh ini ya bersama konsultan retail bisnis kesayangan kita tentunya Bapak Christian F. Guswai yang sudah melanglang buana kemana-mana ya. Bukunya jadi ya Pak, kita bikin tahun ini ya, mudah-mudahan. Jadi dong. Jadi ya, oke, silakan Pak Chris untuk dimulai. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat bulan Maret 2022. Dan semoga di bulan Maret kita bisa mengawali dengan baik, tetap optimis bahwa kita akan mencapai target kita ya. Dan materi hari ini materi yang masih menyambung dari minggu-minggu sebelumnya ya. Saya ingin terus ada benang merahnya dan semuanya saling terkait ya. Kalau Bapak Ibu yang ikutnya tidak terus-menerus, silakan lihat lagi live yang sebelumnya ya, edisi live yang sebelumnya. Nah, sekarang saya belum menurunkan live tersebut, belum diedit ya, jadi masih asli. Tetapi ini semua ada kelanjutan dari yang sebelumnya. Ya. Dan materi hari ini saya rasa relevan untuk kita yang barusan mengakhiri bulan Februari. Sehingga saya lakukan poll ya, poll kecil hanya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pencapaian target Anda bulan Februari 2022? Apakah mencapai target? Dari peserta yang sudah mengisi, baru 84% yang mengisi, 77%, sekarang sudah berubah. 78% menyatakan tidak mencapai target. Ya, cukup banyak yang tidak mencapai target. Sementara yang mencapai target 22%. Yang tidak memasang target tidak ada. Berarti bagus ya, di komunitas ini semua sadar bahwa kita perlu memasang target ya. Bahwa target itu belum tercapai, inilah pekerjaan kita yang ingin kita capai. Tantangan ya, betul, ada tantangan tersendiri. Yang kedua, apakah Anda mempunyai strategi untuk mencapai target Anda di bulan Maret? 92% menyatakan ya, saya punya. Sementara 6% tidak punya strategi. Dan ada satu pilihan lagi, choice ketiga, bukan salah satu pun dari atas, ada 2% ya. Hebat ya, 92% punya strategi. Relevan sekali dengan materi hari ini. Kita punya strategi, kemudian mengapa kita tidak mewujudkan target kita? Kan kita punya strategi. 92% mengatakan punya strategi. Tetapi, mengapa 78% di antara kita menyatakan saya tidak capai target? Mengapa? Ini materi yang sangat relevan hari ini, ya. Saya akan jelaskan nanti. Berikut, apakah Anda yakin bulan Maret ini akan lebih baik? Nah, ini yang kita inginkan ya. Saya yakin 96% menyatakan masih yakin ya. Dan ada 4% menyatakan tidak yakin. Ada 4%. Sedikit sekali yang tidak yakin. 96% menyatakan yakin.
Ya, baik. Ini relevan dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Sekarang saya akan buka layar kita untuk kita sharing ya. Apa yang menjadi pokok bahasan kita hari ini. Saya menyatakan judulnya adalah 3S. 3S untuk eksekusi, sukses eksekusi ya. Ada S. Terlalu mepet kali ya. Dulu. S yang pertama, S yang kedua. 3S untuk eksekusi. Tadi saya akan mulai dengan S yang paling ujung ya, yaitu strategi. Kita sering banget ya ngomong strategi ya di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Strategi. Kita harus punya strategi. Ya, strategi itu singkatnya atau lebih mudahnya kita bilang what to do. Strategi itu apa yang Anda mau kerjakan. Itu strategi. Jadi kalau tadi saya tanya, apakah Anda punya strategi di bulan Maret? Artinya Anda tahu apa yang harus saya kerjakan di bulan Maret. Tadi di poll kita, 96% di poll kita menyatakan, masih nih 96%, menyatakan apakah Anda mempunyai strategi? 91% ternyata. Ya, saya punya strategi. 9% saja yang tidak punya dan yang bingung dengan pertanyaan itu. Sementara 91% menyatakan, yes, saya punya strategi. Ya. Pertanyaannya, mengapa strategi kita tidak jalan? Usut punya usut. Ini akhirnya saya menemukan jawaban ini. Ya, saya pelajari ini atau saya mendapatkan info ini sebenarnya 2 bulan yang lalu dari seorang motivator atau coach bisnis terkenal dunia, Anthony Robbins. Dia memperkenalkan 3S. Dan saya berpikir keras bagaimana ini implementasinya di dalam dunia bisnis, khususnya bagi kita, para peritel. Dia memperkenalkan 3S. Dia bilang, mengapa strategi tidak bisa jalan? Atau mengapa orang sudah punya strategi, tapi tidak jalan, strateginya tidak jalan. Jadi apa yang dia rencanakan, what to do, itu nggak jalan. Ya, tidak berjalan. Dia mengatakan, ada cerita di balik si strategi, ada story. Ini cerita. Cerita apa? Cerita Anda. Anda mau ngapain dengan bisnis Anda? Cerita Anda. Bisnis Anda mau dibawa kemana? Apa yang Anda tulis tentang bisnis Anda? Itulah yang kita kenal dengan business plan. Sudahkah Anda menulis bisnis plan Anda? Karena itu adalah cerita Anda. Cerita Anda bulan per bulan, Januari, Februari, Maret, nanti sampai Desember 2022. That's your story. Ya, cerita Anda. Cerita Anda inilah yang akan Anda wujudkan. Bagaimana caranya? Itulah Anda butuh strategi. Ya. Mengapa sejak awal tahun saya belum mengeluarkan strategi-strategi? Karena di 2021 kita sudah banyak sekali bicara strategi. Sehingga di 2022 awal ini saya mengambil langkah materi-materi Retail Zoom S kita belum bicara strategi, bahkan belum turun ke taktik. Kenapa? Saya penasaran apa yang terjadi dengan para pebisnis pada umumnya. Tahu strategi, tapi tidak sampai ke eksekusi. Tahu, tapi eksekusinya bagaimana? Melempem di eksekusi. Maka kita harus kembali, apa cerita kita? Apa bisnis plan kita? Apa rencana kita?
Ada yang merasa sudah bikin bisnis plan, padahal yang dia bikin hanya sales plan. Dia tidak membuat bisnis plan. Bisnis plan bukan hanya sales plan. Sales plan hanya salah satu. Anda harus juga punya profit plan. Merencanakan profit, Anda juga harus punya rencana tentang biaya atau anggaran biaya Anda. Ada plannya, lengkap. Mana bisa Anda punya bisnis plan hanya melulu menghasilkan sales plan? Ya, tidak bisa kan? Setelah Anda jelas apa yang Anda inginkan, cerita Anda 2022 apa? Bisnis plan Anda adalah cerita Anda. Di 2022 Anda mau apa? Lalu Anda wujudkan, itulah mengapa kita butuh strategi. Balik lagi, kenapa story yang sudah kita bikin, itu ternyata tidak berwujud. Ketika kita strategikan, tidak jadi. Dia tidak nyampe sampai ke eksekusi. Tidak berwujud sampai ke eksekusi, atau eksekusinya meleset. Mengapa? Inilah mengapa kita butuh yang namanya mundur lagi satu langkah. Inilah yang disebut state of mind. State of mind. State lebih kurang adalah kondisi atau circumstances. Ya. Apa yang suasana apa, lingkungan seperti apa di dalam mind Anda. Dengan kata lain, inilah yang disebut dengan mindset. Bahasa lainnya adalah mindset. Apa mindset Anda? Ya, contoh ya, contoh. Pagi tadi saya sempat ngobrol dengan beberapa orang. Masih ingat ya, apa yang keluar dari mulut kita itu datang dari pikiran kita kan? Thoughts menjadi words. Apa yang keluar dari pikiran kita munculnya dalam berupa apa? Kata-kata. Dari kata-kata. Dari kata-kata yang keluar, saya bisa paham apa yang dia pikirkan. Thoughts itu bagian dari mindset. Ya, contoh nih, ngobrol. Gimana? Eksekusi Februari. Fail, gagal. Pak, fokus. Bulan Maret Anda harus fokus. Muncul words, muncul kata-kata. Karena anak sekolah tidak sekolah lagi, karena balik lagi ke daring, pelajaran lewat online, karena. Dari mulutnya keluar begitu banyak alasan, dan itu semua adalah faktor-faktor luar yang Anda tidak bisa kendalikan. Tidak mau nih. Ya, Anda tidak bisa kendalikan. Itu marah kalau terus masuk ki. Nanti tengki. Mute all dulu ya. Pak Kris. Settingnya jangan dirubah lagi, Mbak Riri. Saya sudah mute. Tidak mengizinkan mereka. Jangan izinkan dinyalakan dulu, ya. Thank you. Memang betul ya, kalau ada gangguan-gangguan seperti itu akan menghambat penjelasan kita. Saya lanjutkan ya. Ketika dari mulutnya keluar alasan, dan semuanya adalah faktor eksternal. Faktor yang sebenarnya Anda tidak bisa kontrol. Uncontrollable. Anda tidak bisa kontrol loh sebenarnya. Tapi Anda persoalkan. Anda keluarkan sebagai alasan, sebab, mengapa Anda tidak mencapai target yang Anda inginkan. Mengapa eksekusi Anda fail.
Mengapa eksekusi Anda fail? Kita balik dulu. Makanya 3S ini. Mengapa strategi Anda tidak jalan? Lihat ke story Anda. Seberapa detail Anda membuat story Anda. Apakah cerita Anda cerita tentang keberhasilan Anda? Seberapa detail Anda mendeskripsikannya? Kenapa cerita saya tidak jalan? Mundur lagi satu langkah. State of mind. Apa yang ada di mindset Anda? Ya, apa yang menghambat kita? Di dalam mindset itu ada apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan? Makanya kontrol ya, kontrol. Pikirkan yang Anda mau, bukan yang Anda tidak mau. Kalau dari mulut Anda keluar kata-kata, keluar alasan-alasan, itulah mindset, itulah isi di kepala Anda. Ya, kalau keluar kata sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan, itulah faktor eksternal. Sedikit sekali yang mengakui bahwa sebenarnya banyak hal dia belum kerjakan. What to do-nya ini banyak sekali dia belum kerjakan. Contoh ya, 2 hari yang lalu saya ngobrol dengan salah satu orang yang saya kenal. Saya bilang, seorang ibu ya, ibu tahu nggak penyebabnya apa? Keluar tuh, keluar alasan-alasan. Semuanya faktor eksternal. Saya tanya lagi, apakah betul itu satu-satunya sebab? Tidak adakah urusan internal yang Anda belum kerjakan? Adakah baru keluar urusan-urusan internal yang sebenarnya jauh lebih banyak, jauh lebih menentukan Anda mau berhasil atau tidak? Akhirnya keluar dari mulutnya. Dan itulah real problem. Datang dari mana pemikiran itu? Kenapa dia umpetin? Kenapa dia umpetin? Mindset, pola pikir, cara pikir, state of mind. Karena dia menganggap yang dia yakini ini bukan masalah. Di dalam mindset ini ada belief, keyakinan Anda. Kalau Anda merasa ini bukan masalah, disitulah masalahnya. Bingung ya? Kalau Anda anggap ini bukan masalah, justru di situ masalahnya. Keyakinan Anda itulah masalahnya. Ya. Ini jauh lebih menghambat. Mengapa strategi tidak bisa jalan? Karena ada yang lebih besar yang menghambat. Ada yang lebih besar yang menghambat. Dan semuanya itu lebih banyak nongkrongnya di mana? Di subconscious. Mindset itu masalah subconscious. Di bawah sadar Anda. Ini masalah subconscious. Ini adanya di level subconscious. Subconscious mind. Mengendap di situ. Dan subconscious mind very powerful. Kalau Anda masih ingat, saya pernah menggambarkan, apapun yang Anda tangkap di luar ini, lewat kesadaran Anda, itu akan turun ke sini. Masuk ke subconscious mind. Ini diduga 95%, dan ini hanya 5% saja. Subconscious mind Anda kumpulan dari semua pengalaman, kisah-kisah Anda yang mengendap di sana. Kisah sukses, kisah gagal, emosi Anda, perasaan Anda, semua ingatan Anda ngumpul di sini. Dan kalau ini membentuk belief, inilah mengapa kita sulit mewujudkan story kita, success story kita. Mengapa kita sulit sekali atau bahkan bikin bisnis plan aja ragu-ragu? Karena ada yang lebih kuat menguasai. Ya. Nah, coba pahami ini.
Ini berkali-kali sebenarnya. Di materi 3C saya juga menjelaskan tentang pentingnya mengendalikan mindset Anda. Mengendalikan mindset Anda. Mulai dari sini. Anda mau membuat cerita, mulai dari sini. Apa cerita Anda? Apa cerita Anda? Apakah Anda meragukan yang Anda bikin? Kalau Anda tidak meragukan, berarti Anda siap wujudkan. Ketika Anda sudah tahu, mengapa Anda tidak kerjakan? Jangan-jangan Anda masih diganduli oleh urusan keyakinan Anda, belief Anda, mindset Anda. Sehingga cerita Anda berubah. Cerita Anda, cerita sukses Anda berubah. Siapa yang menjalankan strategi? Di minggu-minggu lalu. Itulah yang saya sampaikan. Disinilah letak yang disebut para manajer kita. Di bawah manajemen. Disinilah minggu lalu kita mengatakan ada peran leader. Mereka kan yang akan menjalankan strategi, lalu mengeksekusi. Mereka kan, mengapa mereka tidak jalankan? Mengapa banyak hal yang sudah kita putuskan tidak jalan, tidak tereksekusi dengan baik? Mengapa? Jangan-jangan kita berhadapan dengan masalah mindset. Ketika orang-orang kita mindsetnya tidak sama. Mindset datang dari mana? Tidak mendadak. Itulah mengapa kita butuh value, kita butuh visi, kita butuh misi, kita butuh value. Apa hubungannya Pak dengan visi? State of mind dari awal sudah di-set. Apa yang mau dituju, visi, misi. Mengapa? Why? Mengapa Anda menginginkan itu? Why? Yang terakhir, nilai-nilai apa yang ingin kita berikan? Nilai-nilai apa yang ingin kita lakukan? Nilai-nilai apa yang ingin kita kerjakan di saat kita mengeksekusi strategi kita? Itu dulu sudah ada di dalam mind kita. Sudah di-set, makanya disebut mindset. State of mind kita sudah seperti itu. Tidak pernah melupakan. Apa yang mau dicapai? Mengapa? Mengapa itu motivasi? Kalau Anda lupa motivasi, barangkali Anda lemas. Orang yang tidak bisa lemas, orang yang selalu semangat karena dia ingat misinya dia. Misi. Misi adalah alasan mengapa saya harus kerjakan ini. Ada misi. Kemudian nilai-nilai. Apa nilai-nilai? Sesuatu yang berharga. Yang ingin kita, ketika kita kerjakan ini, yang ingin kita bawa. Yang ingin orang-orang kita lakukan. Bukan sekedar kerja, tapi dengan nilai. Dengan sesuatu yang berharga. Mampukah manajemen kita, leader kita, menerapkannya? Dengan singkat kata Bapak Ibu, jika Anda punya problem di masalah strategi, kalau Anda punya problem di sini, Anda harus ingat, jangan-jangan mindset-nya yang belum cocok. Mindset-nya belum cocok. Mindset. Ciri-ciri mindset yang tidak cocok. Ini ya, terlalu banyak alasan. Terlalu banyak alasan. Berikutnya, kalau ada kata-kata cannot, tidak bisa, can do, itu ciri-ciri. Satu lagi, negatif. Negatif. Segala sesuatu yang negatif. Segala sesuatu netral, tetapi kita selalu melihatnya, kalau orang yang negatif thinking, dia hanya melihat dari sisi negatif. Tidak pernah melihat dari sisi positifnya. Itu ciri-ciri kita punya problem di mindset. Cannot do, sama satu lagi, negatif. Negative thinking.
Ya, baik. Itu sebagai pembukaan. Ya. Mudah-mudahan sekarang Bapak Ibu paham apa yang saya maksud dengan 3S untuk sukses eksekusi. Karena strategi bisa gagal, bisa dilumpuhkan oleh manajemen kita, oleh leader-leader yang kita percayai. Ternyata ada sesuatu yang jauh lebih besar ya, di baliknya. Mindset itu di tataran subconscious, bukan di kesadaran. Karena pada saat saya membahas ini, banyak orang menganggap ini hal yang abstrak. Betul, karena dia berada di level subconscious mind, bukan di level kesadaran. Level kesadaran ini, Anda melihat saya, Anda mendengar, itu level kesadaran. Level subconscious mind adalah yang akhirnya membuat Anda beneran atau bertindak atau tidak, beneran mewujudkan atau tidak apa yang sudah Anda putuskan. Kembali lagi, mengapa sebagian besar dari kita yang katanya punya strategi, tetapi buktinya gagal? Pertanyaan nomor 2, apakah Anda mempunyai strategi? 92% Mbak Riri mengatakan, ya, saya punya. Relevan ya materi kita. Jika kita mempunyai strategi, mengapa strategi kita tidak jalan? Saya mengajak Bapak Ibu, back, lihat kembali apa cerita Anda, lihat kembali apa mindset Anda. Selama masih ada alasan demi alasan, khususnya alasan yang uncontrollable, bahkan Anda sebenarnya tidak bisa kontrol. Sebentar lagi yang dijadikan alasan apa? Perang Rusia, Ukraina. Pasti itu dijadikan alasan. Sebentar lagi. Tunggu saja. Selama kita masih cari-cari alasan, selama dari mulut kita masih tidak bisa, masih ada negatif, give up, menyerah, tanda-tanda mindset problem. Dan ini lebih powerful daripada yang sebelah kanan. Strategi apapun yang saya sodorkan bisa lumpuh ketika mindset Anda belum selaras dengan apa yang ingin Anda capai. Demikian, Mbak Riri, kita sebagai pembukaan. Oke, Bapak dan Ibu, 3S ini ternyata state of mind, story, and strategi. Dari 3 ini mana yang dominan dalam keseharian yang kita lakukan? Tapi terkait dengan mindset begitu ya Pak Kris ya. Yes. Apakah ketika kita mindset kita adalah berhasil kita tanamkan setiap hari, itu automatically membuat kita melakukan pembaharuan dalam usaha kita gitu. Tindakan kita gitu. Baik. Apakah dia otomatis? Jawabannya dia tergantung koleksi Anda, Mbak Riri. Tergantung koleksi yang ada di sini. Apa koleksi belief kita? Belief-nya kita apa koleksinya? Apa koleksinya kita? Apakah kita optimis, positive thinking, can do, integritas? Apa koleksinya? Jadi dia tidak otomatis. Kalau koleksinya tidak mendukung, nanti yang keluar koleksi itu tadi. Karena dia yang otomatis itu subconscious akan mensuplai koleksi bawah sadarnya dia. Itu pentingnya kita mengoleksi hal-hal yang terpilih. Kalau setiap hari yang kita koleksi, adalah hal-hal yang negatif, kita lebih percaya anak tidak sekolah membuat bisnis saya turun, hujan membuat bisnis saya turun, kompetitor membuat bisnis saya turun, itu yang kita masukkan, yang kita konsumsi setiap hari, Mbak Riri. Maka koleksi subconscious mind kita adalah kumpulan hal-hal yang negatif. Ya, contoh nih, Mbak Riri, ini contoh bagus. Ini pertanyaan bagus banget. Suatu waktu, long time ago,
Saya ngobrol dengan seorang pengusaha, ngobrol dengan seorang pengusaha. Saya tanya, bisnis bagaimana? Wah, berat Pak, rata-rata turun. Dari mana Bapak tahu? Ya saya ngobrol dengan para pelaku bisnis di kota saya. Jawaban saya waktu itu langsung, Anda salah bergaul. Anda salah bergaul. Begitu. Ketika Anda salah bergaul, Anda mendapatkan berita-berita yang sangat berbeda dengan ketika Anda bergaul dengan orang yang tepat. Kalau Anda bergaul dengan saya, Anda pasti akan mendapatkan hal-hal yang positif. Karena itulah yang saya tularkan. Ya. Jadi mindset atau pola pikir itu ditularkan oleh lingkungan kita. Lalu dia akan turun kan? Lihat ini. Dia akan turun masuk ke subconscious mind. Apalagi kalau Anda lakukan setiap hari, setiap saat, maka itu apa yang Anda masukkan? Apalagi Anda pegang ini setiap saat ya. Anda pegang HP, apa yang Anda masukkan? Kalau saya scroll, bagus, tonton. Positif, tonton. Karena saya mau masukkan ke subconscious mind saya. Semua pengetahuan-pengetahuan yang relevan saya masukkan. Lihat, oh tidak relevan, caci maki, out. Kalau perlu saya unfollow, kalau perlu saya block. Putuskan apa yang Anda konsumsi. Anda mau jadi apa? Kan dua hal. Mau jadi apa Anda? Dua hal. Dengan siapa Anda bergaul? Siapa Anda bergaul? Itu akan membentuk Anda. Kedua, buku apa yang Anda baca? Ini perumpamaan, tidak hanya buku. Ya. Apa yang Anda konsumsi? Ilmu, ya, video, podcast. Apa yang Anda serap? Nonton. Yang Anda serap ya. Dari visual, auditory, kinestetik. Apa yang Anda serap? Itu yang akan menjadikan who you are. Siapa Anda? Tergantung apa yang Anda koleksi. Dari begitu. Dia proses. Baik. Proses. Kita ngumpulin itu proses. Hari demi hari, menit demi menit. Thank you, Mbak Riri, pertanyaan. Oke. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and